Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Safa Stefanikwan, absen 27 dari kelas 8B. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Bagian B, pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Kesadaran nasional bangsa Indonesia tidak terjadi begitu saja, tapi melalui suatu proses yang sangat panjang. Ada beberapa pihak yang berperan dalam pembentukan kesadaran nasional bangsa Indonesia, antara lain kaum terpelajar, kaum profesional, dan pers. Pertama, peranan kaum terpelajar dan kaum profesional. Salah satu penyebab tumbuhnya nasionalisme adalah kesadaran akan kesamaan politik yang disebabkan penindasan, penjajahan oleh bangsa lain, atau penguasa yang otoriter. Kaum terpelajar dan profesional Indonesia bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Melalui organisasi-organisasi tersebut, mereka menempuh kebersamaan dan menyadarkan masyarakat di sekitarnya untuk bangkit dari keterbelakangan dan menggapai kebebasan. Kedua, peranan pers. Dalam sejarah dunia, pers memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong mobilitas suatu masyarakat atau bangsa. Pers mampu mempengaruhi pendapat atau opini masyarakat untuk berpikir, berbuat, atau bertindak sesuai yang diharapkan. Pers tidak dapat lepas dari proses penyadaran dan pembentukan jati diri bangsa. Perkembangan pers Indonesia telah dimulai pada abad ke-18. Ketika itu, beberapa surat kabar berbahasa Belanda muncul di Indonesia, seperti Bataviasche Noveles en Politieke Rationementes yang mulai terbit pada tahun 1744. Beberapa surat kabar yang sangat mempengaruhi munculnya kesadaran berbangsa di Indonesia adalah Bintang Hindia dan Medan Prijaji. Bintang Hindia terbit pertama kali pada Juli 1902 dan disebut sebagai pembuka mata atau pelopor kesadaran berbangsa Indonesia. Surat kabar ini banyak memuat berita atau tulisan yang menggambarkan kemajuan bangsa lain di luar Hindia Belanda. Dengan cara ini, para penulis dan editor surat kabar ini ingin mengajak masyarakat Indonesia menggapai kemajuan. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah melalui pendidikan. Beberapa tokoh pers nasional pada masa pergerakan nasional antara lain Raden Mas Tirtowadi Serjo, Abdul Muiz, Abdul Rifai, Suwardi Surjadiningrat, Panada Harahap, Soron, dan R.M. Soeharjo Djokroesiwosyo. Yang C. Pergerakan nasional. Perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia menuju kemerdekaan tidak dilaksanakan dengan seketika. Perjuangan tersebut ditempuh melalui proses yang panjang. Seiring dengan hadirnya kaum terpelajar dan profesional Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia mulai dilakukan melalui berbagai organisasi. Dalam perkembangannya, kita dapat melihat berdirinya organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan, organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan, dan organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Pertama, organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan. Ketika didirikan pada 20 Mei 1908, Budi Utomo pada dasarnya merupakan gerakan kaum muda. Pada waktu itu, tokoh Budi Utomo yaitu Sutomo dan Gunawan Mangkunekusumo masih berstatus sebagai mahasiswa Stovia. Setelah kongresnya yang pertama di Yogyakarta, Budi Utomo lebih dikuasai kaum tua. Hal tersebut menyebabkan golongan pemuda tidak puas dan ingin mempunyai organisasi kepemudaan sendiri. Sejumlah pemuda yang dipimpin Dr. Saktiman Wirjosandojo Kadharma dan Sunardi sepakat untuk mendirikan suatu perkumpulan pemuda yang anggotanya hanya anak-anak sekolah menengah. Ide mengenai perkumpulan ini berhasil didirikan pada tahun 1915 dan diberi nama Trikoro Darmo. Kendati anggotaannya mencakup pemuda dari suku Jawa, Sunda, dan Madura. Kenyataannya, Trikoro Darmo masih berorientasi pada kepentingan golongan Jawa. Hal tersebut membuat para pemuda non-Jawa tidak puas. Seluruh anggota sepakat mengubah Trikoro Darmo menjadi Jong Java pada tahun 1918. Sementara itu, di beberapa daerah terdapat beberapa perkumpulan pemuda. Salah satunya adalah pelajar Sumatera yang membentuk Jong Sumatran Bond pada 9 Desember 1917
Beberapa tokoh dari perkumpulan ini adalah Muhatta dan Muhammad. Tujuan organisasi ini adalah memperkokoh ikatan antara pemuda pelajar Sumatera dengan meniadakan prasangka buruk antar suku dan memperkokoh sikap saling menghargai. Kedua, organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Organisasi-organisasi pergerakan yang didirikan berdasarkan asas keagamaan antara lain Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Sarekat Dagang Islam atau SDI dibentuk oleh H. Samanhudi pada tahun 1912. SDI memiliki ciri keislaman dan ekonomi. Tujuannya adalah melindungi dan menjamin kepentingan pedagang muslim terhadap ancaman dan persaingan dengan pedagang Tiongkok. Atas usul HOS Djokroaminoto pada 10 September 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI. SI bertujuan mengembangkan jiwa berdagang di kalangan kaum muslim, melepas kebergantungan ekonomi terhadap bangsa asing, memberi bantuan bagi pedagang muslim yang kurang modal, memajukan pengajaran, dan berjuang mengangkat derajat rakyat bumi putra. Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Beliau merasa perlu ada modernisasi serta pemurnian agama Islam dari unsur-unsur non-Islam. Modernisasi dan pemurnian agama tersebut ditempuh dengan mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat modern, tetapi masih bersifat Islami. Muhammadiyah juga menyediakan pelayanan kepada umat seperti membangun rumah sakit, rumah yatim piatu, dan rumah bersalin. Nahdlatul Ulama atau NU dibentuk oleh kelompok yang dipimpin K.H. Hashim Asy'ari pada tahun 1926. Tujuan pendirian organisasi ini adalah mempertahankan kepentingan kaum muslim tradisional. Untuk itu, organisasi ini mendukung kemajuan sekolah-sekolah Islam tradisional, pemeliharaan kaum kafir miskin, dan usaha-usaha ekonomi. Ketiga, organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Selain organisasi yang bersifat kedaerahan dan keagamaan, ada pula organisasi yang berhaluan nasional. Di antaranya adalah Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Indische Partij atau IP didirikan di Bandung oleh F.F.E. Douwes Dekker, dikenal juga dengan nama Dano Dirjo Setiabudi, Dr. Tipjo Mangkunkusumo, dan R.M. Suwardi, Sorja Diningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1912. Tujuan IP adalah mewujudkan Hindia yang merdeka. Cara-cara yang digunakan antara lain mengembangkan dan menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan diri, memberantas rasa kesombongan, suku, dan fanatisme agama yang berlebihan, memperjuangkan persamaan hak untuk semua orang Hindia, serta mengadakan unifikasi pengetahuan budaya, politik, sosial, dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhimpunan Indonesia awalnya bernama Indische Vereniging, yaitu perkumpulan pelajar dan mahasiswa Hindia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1908. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir dan kedatangan mantan pimpinan Indische Partij, kesadaran nasional para anggota PI tentang hak bangsa Hindia untuk menentukan nasibnya sendiri semakin kuat. Pada tahun 1922, di bawah pimpinan Muhatta dan A. Subarjo, mereka mengubah nama perkumpulan menjadi Perhimpunan Indonesia. Dengan memakai nama Indonesia, organisasi ini makin tegas berjuang dalam bidang politik untuk kemerdekaan Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI bermula dari Algemene Studi Club atau kelompok studi umum di Bandung. Rapat pembentukan Algemene Studi Club dihadiri oleh I.R. Soekarno, Sujadi, Mir Ishak, Joro Hadisorjo, Mir Muhdiarto, dan Mir Sunarjo. Tujuan pokok PNI adalah mencapai Indonesia merdeka dan membebaskan para tahanan di Gul. Cara yang ditempuh adalah memadukan semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional dengan meningkatkan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. PNI bersifat non-kooperatif, artinya PNI tidak mau bekerja sama dengan Belanda.